Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas 9. Selamat memasuki kelas baru. Semoga pada semester 1 di kelas 9 SKI tetap oke, tetap menyenangkan karena sukses kita adalah pilihan. Sejarah kebudayaan Islam sebagai bagian kita memotivasi mengambil iktibar daripada tokoh-tokoh penyebar Islam, baik pada masa dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, kemudian dinasti Ayyubiyah yang kita pelajari di kelas 8, kemudian pada masa Rasulullah, pada masa Khulafaur Rasyidin yang kita pelajari di kelas 7. Dan di kelas 9 kita akan masuk ke Indonesia. Islam ada di Indonesia. Bagaimana perkembangan Islam di Indonesia? Kemudian kapan Islam sudah masuk di Indonesia? Kita akan belajar bersama-sama. Islam masuk di Indonesia, ada yang mengatakan sudah dimulai atau sudah menyebar pada abad ke-7. Kemudian ada yang mengatakan pada abad ke-11. Ada juga yang menuliskan Islam masuk di Indonesia pada abad ke-13. Masing-masing punya bukti, masing-masing punya argumen bahwa Islam sudah ada baik di abad ke-7, di abad ke-11 maupun di abad ke-13. Yang mengatakan bahwa Islam sudah ada di Indonesia pada abad ke-7. Mereka memiliki bukti. Yang pertama adanya catatan sejarah kerajaan Cina, di mana pada masa dinasti Tang sudah terdapat orang-orang Tasih yang berdiam di Indonesia. Orang Tasih adalah orang-orang Arab. Orang-orang Arab yang saat itu sudah ada di wilayah Indonesia, kemudian mereka akan menyerang kerajaan Holling. Kemudian adanya berita Chow Koo Fei yang menyatakan bahwa di Indonesia sudah ada 2 tempat yang menjadi komunitas orang-orang Tasih tadi, orang Arab. Kemudian mereka ini berdiam di Foloan dan juga Sumatera Selatan. Maka 2 tempat ini yang menjadi komunitas tinggal orang Tasih menjadi salah satu bukti bahwa Islam sudah ada di Indonesia pada abad ke-7. Kemudian yang berikutnya ada berita Jepang yang mengatakan bahwa di Kanton terdapat kapal-kapal pose. Kapal ini dikendarai oleh orang bangsa Melayu dan Tasehgo, orang Arab dan Persia. Ini mereka mencatat di berita Jepang bahwa mereka ini adalah menjadi bukti bahwa Islam sudah ada di Indonesia. Kemudian yang mengatakan Islam sudah masuk di Indonesia pada abad ke-11, mereka memiliki bukti adanya batu nisan. Batu nisan dengan nama Fatimah binti Maimun di Laren, Gresik, Jawa Timur. Kemudian batu nisan dari Tuhar Amisuri, seorang muslimah di Barus, pantai barat Pulau Sumatera. Kenapa batu nisan kemudian menjadi bukti bahwa Islam sudah ada di Indonesia pada abad ke-11? Di batu nisan tertulis nama yang menggambarkan bahwa nama itu dominan dimiliki oleh orang Islam, Fatimah binti Maimun.
Maka dari nama ini menunjukkan Fatimah ini adalah orang yang beragama Islam. Begitu juga dengan Tuhar Amisuri. Kemudian yang mengatakan bahwa Islam ada di Indonesia pada abad ke-13, ini buktinya sudah bukan lagi batu nisan, bukan lagi orang-orang Arab yang ada di Indonesia, tetapi sudah berbentuk kerajaan Islam. Kerajaan tentunya sudah memiliki masyarakat, memiliki wilayah yang luas. Dari mana kita mengetahuinya? Adanya catatan perjalanan Marco Polo. Ketika Marco Polo singgah ke Perlak, kemudian dia sempat singgah di Samudra Pasai, kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kemudian di Perlak itu sudah banyak penduduk yang memeluk agama Islam. Dan di sana banyak pedagang Islam dari India yang menyebarkan agama Islam. Kemudian adanya berita Ibnu Batutah yang memperkuat dari catatan perjalanan Marco Polo bahwa sudah ada batu nisan lagi. Batu nisan dari Sultan Malik Al-Saleh. Ini adalah salah satu raja dari kerajaan Samudra Pasai. Nama Sultan Malik Al-Saleh, juga Malik Al-Saleh menunjukkan, menggambarkan bahwa ini adalah nama orang yang beragama Islam. Sehingga batu nisan itu menjadi bukti bahwa Islam sudah ada di Indonesia pada saat itu. Kemudian batu nisan ini ternyata juga bercorak khas Gujarat. Gujarat adalah salah satu asal penyebar Islam di Indonesia. Itu pedagang-pedagang yang berasal dari Gujarat, India. Kemudian Islam berada di Indonesia tak lepas dari orang-orang yang menyebarkan Islam. Sehingga Islam kemudian semakin banyak berkembang di Indonesia yang tadinya masyarakat mayoritas beragama Hindu, kemudian mereka juga memiliki kepercayaan animisme dan dinamisme. Maka adanya pedagang, saudagar Muslim dari Arab, ada dari saudagar Gujarat, India, yang kemudian mereka menyebarkan Islam di wilayah mereka tinggal untuk berdagang di Indonesia. Mereka sambil menyebarkan ajaran Islam. Apalagi kemudian jatuh hati dengan orang-orang, dengan gadis-gadis cantik yang berada di sekitar mereka. Maka kemudian mereka menikah, memperbanyak orang-orang yang memeluk agama Islam. Kemudian selain para pedagang, karena sudah mulai banyak orang-orang yang memeluk agama Islam, muncullah para mubalik menyebarkan ajaran Islam. Kemudian muncul juga para sufi, ini penganut paham tasawuf, yang juga menyebarkan Islam di wilayah Sumatera pada saat itu. Kemudian berkembang kembali, muncul guru agama yang menyebarkan Islam melalui jalur pendidikan. Nah, karena tadi yang menyebarkan Islam itu ada pedagang, ada mubalik, kemudian ada guru, ada sufi, maka
cara penyebaran Islam di Indonesia, yang pertama itu melalui perdagangan. Karena yang membawa tadi para pedagang, mereka berdagang di Indonesia dengan kejujurannya, dengan tampilan, dengan tutur kata yang sopan, yang baik, maka menarik orang-orang yang kontak dengan para pedagang ini. Kemudian dari perdagangan itu mereka mengenal, saling berbagi, akhirnya orang tertarik untuk memeluk agama Islam. Kemudian tadi para pedagang bukan orang Indonesia asli, mereka datang dari luar, ada yang dari Persia, ada yang dari Gujarat. Mereka berada di sini di Indonesia, kemudian mereka tertarik dengan gadis-gadis cantik yang akhirnya menikah. Dengan perkawinan, maka mereka punya keturunan, punya keluarga besar yang memperbanyak penyebaran agama Islam. Kemudian tadi dari sufi ada tasawuf. Ini alirannya tidak menyebar luas karena ini hanya golongan-golongan tertentu yang kemudian lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tadi ada guru, maka melalui jalur pendidikan karena sudah muncul adanya pesantren-pesantren yang ada di Indonesia. Sehingga dengan pendidikan ini, guru agama ada di dalamnya untuk menyebarkan ajaran Islam. Nah, kemudian ada lagi kesenian, ini yang nanti dominan disebarkan oleh para wali yang membalut kesenian dengan lagu-lagu, syairnya diganti atau syairnya dibuat syair-syair yang menggambarkan pembelajaran ajaran Islam. Kemudian politik. Adanya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, baik di wilayah Sumatera, di Jawa, kemudian nanti di Sulawesi, orang-orang Islam juga sudah masuk di bidang politik untuk mengembangkan Islam melalui politik. Dengan atasannya yang diajak memeluk agama Islam, maka otomatis bawahannya akan mudah terbawa. Nah, kita akan mencari penyebab kok bisa Islam mudah diterima, sementara pada masa itu mereka memiliki kepercayaan animisme, dinamisme, kemudian sudah ada agama Hindu, Buddha, agama-agama yang sudah ada dimiliki oleh mereka, keyakinan-keyakinan kepada benda, kepada roh, tapi ternyata mereka bisa menerima Islam, bahkan ada yang mudah memeluk agama Islam. Nah, ada alasan kenapa Islam mudah diterima di Indonesia pada saat itu. Yang pertama, karena syarat masuk Islam itu sangat mudah, tidak pakai biaya sama sekali, cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan rasulullah. Nah, dengan kalimat itu maka sudah dinyatakan memeluk agama Islam. Kemudian di dalam Islam tidak mengenal sistem kasta. Artinya ketika mereka hanya orang-orang rendahan, katakan orang yang tidak memiliki harta, tidak memiliki pendidikan tinggi, kemudian mereka tidak punya keturunan darah biru, maka mereka di kasta yang paling bawah. Tetapi ketika di dalam Islam tidak ada perbedaan itu. Semua manusia sama, yang membedakan adalah keimanan kita kepada Allah. Sebagai salah satu bukti, ketika kita masuk ke dalam masjid, siapapun yang masuk duluan maka sah-sah saja berada di shaf pertama. Maka yang datang belakangan ya harus mengalah walaupun dia pejabat tinggi, bahkan presiden
sekalipun itu berada di barisan belakang. Tidak membeda-bedakan siapa dia, jabatannya seperti apa, kekayaannya sebanyak apa. Ini di dalam Islam tidak mengenal sistem kasta. Yang ada adalah keimanan kita kepada Allah, maka itulah yang menjadi pembeda. Nah, kemudian ajaran Islam juga sangat fleksibel dan mudah dipahami. Yang berikutnya, Islam itu disampaikan dengan cara damai dan disesuaikan dengan kondisi sosial budaya setempat. Islam tidak pernah memaksa. Tidak pernah memaksa kamu harus masuk agama Islam, harus ini itu, tidak. Tapi kita berdakwah dengan cara damai, mereka masuk dengan suka rela. Kemudian yang menyebabkan lagi Islam mudah diterima, salah satunya ini yang berikutnya adalah pelaksanaan ibadah dan upacara-upacara keagamaan dalam Islam itu jauh lebih sederhana, lebih murah, lebih mudah dipahami oleh akal dibandingkan dengan upacara-upacara keagamaan agama yang lain yang modalnya lumayan banyak. Di dalam Islam itu sangat-sangat sederhana. Kemudian yang terakhir ini sebab Islam mudah diterima juga karena melemahnya kerajaan-kerajaan Hindu di Indonesia, khususnya kerajaan Majapahit pada akhir abad ke-15 Masehi. Pada masa itu masyarakat sangat tunduk dengan raja. Maka begitu rajanya sudah memeluk Islam, otomatis masyarakatnya juga memeluk agama Islam. Nah, sementara kerajaan Hindu, kerajaan Majapahit melemah, maka raja-rajanya otomatis tidak begitu berpengaruh kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat mudah memeluk agama Islam. Baik, untuk lebih kalian memahami materi yang sudah kita bahas kali ini, silahkan kalian cari literatur, kemudian baca dan catat poin-poin terkait pembawa Islam ke Indonesia. Kemudian kalian juga cari alasan mengapa mereka dinyatakan sebagai pembawa Islam masa itu di Indonesia. Kemudian cari juga literatur terkait penjelasan dari 6 poin cara penyebaran Islam di Indonesia. Kenapa perdagangan menjadi penyebar Islam di Indonesia, kemudian penjelasan dari perkawinan, politik, kesenian. Nah, maka silahkan kalian cari untuk lebih memahami karena ini materi sangat singkat. Itu saja pertemuan untuk kali ini. Kita akan lanjut pada materi berikutnya untuk pertemuan yang akan datang. Akhirnya, sukses adalah pilihan kita. Jangan mendaftar menjadi orang yang menderita. Semoga kita selalu dimudahkan dalam banyak hal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.